Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Usi wahdi wa iyyakum bi taqwallah fa inna akramakum 'indallahi atqakum. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat hafizakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia dan nikmatnya yang kembali mempertemukan kita di salah satu tempat yang paling istimewa di bulan yang mulia untuk sama-sama sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam tentu kita harapkan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berpesan kepada seluruh sidang Jumat hafizakumullah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan menjalankan perintahnya berdasarkan tuntunan wahyu karena kita mengharap rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan larangan-larangan Allah berdasarkan ilmu karena kita khawatir akan siksa dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat hafizakumullah, dari sekian banyak perintah Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada hamba-Nya, maka satu perintah yang senantiasa diulang-ulang oleh Allah adalah perintah untuk bersyukur atas karunia-Nya dan nikmat dari-Nya. Allah Subhanahu wa taala membagi manusia hanya menjadi dua bagian, menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang bersyukur, dan yang kedua adalah kelompok orang-orang yang kufur. Allah berfirman, "Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura." Kami telah menunjukkan jalan dengan mengutus para rasul, menurunkan kitab, dijelaskan berbagai syariat. Di antara manusia itu hanya terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama syakir, orang yang bersyukur, dan yang kedua kafur, orang yang sangat ingkar. Dari ayat ini saja Bapak sekalian, kita bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata orang yang bersyukur diungkapkan dengan syakir yang menunjukkan arti sedikit Bapak sekalian. Sedikit orang yang bersyukur. Adapun orang yang kufur, Allah menyatakan kafur. Banyak sekali orang-orang yang kufur. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menurunkan perintah dan larangan, ternyata juga salah satu tujuannya agar manusia menjadi hamba yang bersyukur. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah telah mengeluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Lalu Allah memberikan pendengaran, penglihatan, dan juga hati agar kalian bersyukur. Allah
Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan, hanya orang-orang yang bersabar dan bersyukur, mereka yang akan mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna fi dzalika laayat likulli sabbarin syakur. Semua yang Allah perlihatkan kepada kita dari tanda-tanda kebesarannya adalah benar-benar terlihat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang bersabar dan juga pandai bersyukur. Sehingga hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quranul Karim Allah menggandeng syukur dengan 3 amalan istimewa. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menggandeng syukur dengan iman. Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima." Allah tidak akan mengazab kalian, tidak akan menurunkan siksanya kepada kalian selama kalian beriman dan bersyukur. Adalah Allah Maha berterima kasih lagi Maha mengetahui. Dalam arti apa sekalian? Kita tidak akan sampai kepada puncak keimanan tanpa dihiasi dengan rasa syukur, dan syukur kita tidak akan sampai pada kesempurnaan tanpa ada rasa keimanan di dalam jiwa kita. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menggandeng syukur adalah dengan takwa. Allah berfirman, "Fattaqullaha la'allakum tashkurun." Dalam surat Al-Anfal, Bapak sekalian, di mana Allah menyatakan, bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian menjadi hamba yang bersyukur. Tanpa takwa kita tidak akan dianggap sebagai hamba yang bersyukur, dan kemudian Bapak sekalian, tanpa syukur kita tidak akan menggapai generasi ataupun derajat takwa. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala menggandeng syukur adalah dengan ibadah kepadanya. Allah berfirman, "Fashkuru washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah atas nikmat-nikmat Allah kepada kalian kalau kalian hanya beribadah kepadanya. Dalam ayat lain Allah menyatakan, "Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah kalian kepada Allah kalau kalian hanya beribadah dan menyembah kepadanya. Ibadah kita tidak akan sempurna tanpa ada rasa syukur, dan syukur kita tidak akan pernah sempurna tanpa menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena agungnya perintah bersyukur, Bapak sekalian, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia-manusia terbaik, manusia-manusia teladan, yaitu adalah para nabi dan para rasul, agar mereka menjadi hamba yang bersyukur. Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa, inni istafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin." Hai Musa, aku telah memilihmu dari sekian banyak manusia untuk menerima risalah dariku, perkataan dariku. Maka dari itu, alikhwah hafizakumullah, jadilah engkau hamba yang bersyukur. Allah berfirman kepada Nabi Dawud dan keluarganya, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur." Wahai keluarga Dawud, bersyukurlah kalian kepada Allah, karena sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin balillaha fa'bud wa kum minasyakirin." Telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, juga kepada nabi-nabi sebelummu, siapa yang melakukan kesyirikan semua amalannya pasti akan binasa, akan tetapi sembahlah Allah semata dan jadilah engkau hamba yang bersyukur. Sehingga dalam Al-Quran pun disebutkan, Bapak sekalian, para nabi, para rasul adalah manusia yang menyifati dirinya dengan syukur. Allah menyatakan tentang Nabi Nuh, "Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura." Bahwa sebagian manusia diselamatkan oleh Allah bersama Nabi Nuh. Bapak sekalian, bersama keturunan Nabi Nuh. Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah seorang hamba yang banyak bersyukur. Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, "Inna Ibrahima kana ummah qanitan lillah hanifa wa lam yaku minal musyrikin."
syakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah satu umat sangat taat kepada Allah, berlaku lurus, kemudian tidak pernah termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Beliau orang yang banyak bersyukur atas keridhaan, atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memilihnya, Allah menunjukkannya menuju jalan yang lurus. Allah berfirman tentang Nabi Sulaiman, dalam doanya beliau menyatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Nabi Sulaiman selalu berdoa, ya Allah, ilhamkan ke dalam diriku agar aku senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, kepada kedua orang tuaku, kemudian agar aku bisa beramal saleh yang Engkau ridai, dan masukkan aku ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ceritakan tentang syukur beliau, maka setiap saat, setiap waktu yang keluar dari lisan Rasul adalah syukur. Apa sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mendapatkan nikmat, beliau menyatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah, dengan kenikmatannya sempurnalah berbagai amal soleh. Kemudian kalau beliau tertimpa musibah, beliau menyatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Ibunda Aisyah ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail sampai kakinya pecah-pecah, Ibunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau melakukan hal ini padahal engkau sudah diampuni dosa-dosanya yang terdahulu ataupun yang akan datang? Rasul menyatakan, afala akunu abdan syakura, apakah tidak boleh saya menjadi seorang hamba yang bersyukur? Alikhwa hafidhakumullah. Sehingga orang-orang beriman juga adalah mereka yang menyifati dirinya ataupun membiasakan dirinya untuk berhias dengan syukur. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh kaum mukminin untuk bersyukur kepadanya. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingat kalian, bersyukurlah kalian kepadaku, janganlah kalian kufur atas nikmat-nikmatku. Dan juga ikhwah hafidhakumullah, para ulama menyatakan siapa yang ingin bersyukur maka semestinya ada 5 hal yang harus dia laksanakan. Yang pertama, akui bahwasanya kenikmatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita tunduk kepada siapa yang memberi nikmat. Kita tundukkan hati, tundukkan jasad, tundukkan seluruh anggota tubuh kita untuk mentaati siapa yang memberi nikmat kepada kita. Kemudian yang ketiga, kita cintai Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang telah memberi rizki kepada kita. Yang keempat juga Bapak sekalian, kita puji Allah. Kita puji Allah atas karunia-karunia yang kita peroleh. Dan kemudian yang selanjutnya Bapak sekalian, jangan sampai digunakan kenikmatan tersebut dalam bermaksiat kepadanya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa usi wahdi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa usikum wa nafsi bi taqwallah fa inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin sidang Jumat hafizakumullah, sebagai penutup bahwa bagi mereka yang bersyukur maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kenikmatan atasnya, bahkan Allah akan menambahnya. Kemudian juga dia akan terbebas dari mara bahaya dan bencana. Orang yang bersyukur Allah menjanjikan pahala yang tiada terbatas. Kalau kita membaca tentang hidayah, maka hidayah tersebut dikaitkan dengan kehendak Allah.
Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Berkaitan dengan rizki, maka Allah mengaitkan dengan kehendak Allah. Yarzuqu may yasha. Allah memberikan rizki kepada siapa yang dikehendaki. Tapi ketika Allah menyatakan aku akan membalas orang-orang yang bersyukur, Allah tidak menyebutkan kehendaknya. Dengan kata lain, Allah pasti membalas dengan kebaikan orang-orang yang bersyukur. Barangkali inilah yang dapat khatib sampaikan. Yang benar tentu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Adapun yang keliru sudah pasti dari khatib dan juga dari syaitan. Khatib bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tutup khutbah ini dengan membaca doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadil hajat. Allahumma la tada' lana al-yawma dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.